Shalom, berjumpa lagi dengan saya Ibu Agustina yang akan mengajar kalian. Apa kabar kalian? Tetap sehat, semangat belajar di rumah. Untuk sementara kalian harus tetap di rumah saja karena COVID-19. Diingatkan kalian harus ikut berdoa di awal pembelajaran dan akhir pembelajaran. Ibu tidak lihat, tapi Tuhan melihat kalian. Mari tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan izinkan kami belajar, sekalipun kami hanya di rumah saja. Kami tahu bahwa Tuhan memelihara kami. Tuhan tolong supaya kami hidup berdampak di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kehidupan kami menampakkan Kristus dalam hidup kami. Kami minta Tuhan tuntun kami dalam pembelajaran ini dari awal hingga berakhirnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Buku yang kita gunakan, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Kemendikbud tahun 2016, revisi. Judul kita, Dampak Hidup Beriman dan Berpengharapan. Bab 4, halaman 24 sampai 34. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. 2. Menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. 3. Menjelaskan tentang dampak hidup beriman dan berpengharapan. 4. Mempraktekkan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melalui relasi dengan sesama, dengan cara memotivasi, membangkitkan semangat hidup orang lain yang sedang putus asa. Materi ajar: A. Memahami makna iman dan pengharapan. B. Manusia yang memiliki iman dan pengharapan. C. Dampak hidup dan berpengharapan. A. Memahami makna iman dan pengharapan. Dayung berfungsi sebagai kekuatan yang menggerakkan perahu. Jika tidak ada dayung, tidak akan jalan. Fungsi iman dan pengharapan diibaratkan dayung dan perahu. Jika tidak ada iman dan pengharapan, maka kehidupan tidak akan jalan. Beriman dan berpengharapan artinya: 1. Percaya janji-janji Allah bagi umatnya. Orang Kristen membangun imannya berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan manusia, dan janji itu dipenuhi dalam karya Yesus Kristus. Meskipun manusia seringkali meninggalkan Allah dan berkhianat padanya, namun Allah tetap setia. Ia selalu mencari dan menemukan kembali manusia dan menyelamatkannya. 2. Memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam hidup manusia. Orang beriman dapat bergaul dengan Allah jika memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Pemahaman itulah yang menjadi dasar bagi manusia untuk tidak ragu terhadap janji-janji Allah. Bagaimana caranya mempelajari serta memahami kehendak Allah? Melalui doa dan membaca Alkitab secara teratur. Apa kamu sudah membaca Alkitab hari ini? Nah, mulailah rajin berdoa dan membaca Alkitab dari sekarang.
Yang ketiga, taat pada kehendaknya serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Orang beriman hidup menurut perintah Allah yang tertulis dalam Alkitab. Apa artinya menyerahkan hidup dalam kedaulatan Allah? Artinya manusia tidak berkuasa atas hidupnya. Allah lah yang berkuasa atas hidupnya. Allah lah yang memerintah dalam hidupnya. Dengan demikian, manusia tidak hidup menurut apa yang dikehendakinya, melainkan menurut apa yang dikehendaki Allah. Kehendak Allah tertulis dalam Alkitab, sehingga dapat menghasilkan buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a, buah-buah roh. Beriman berarti mengakui kekuasaan Allah dan firman-Nya dalam kehidupan, dan karena itu kamu terpanggil untuk bersaksi tentang firman Allah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengharapan orang Kristen bukan hanya di masa kini saja, tetapi juga bagi masa depan yang lebih baik, bagi kehidupan kekal di surga. B. Manusia yang memiliki iman dan pengharapan. Ada dua contoh kisah. Yang pertama, Dr. Moore dan anak buta yang bernama Kay. Moore adalah seorang dokter terkenal dan dihormati. Melalui tangannya sudah tak terhitung nyawa yang diselamatkan. Dia tinggal di sebuah kota tua di Perancis. 20 tahun yang lalu dia seorang mantan narapidana. Satu kali Moore mau merampok. Dalam rumah tersebut hanya ada seorang anak kecil buta yang ditinggal sendirian. Anak kecil itu tanpa curiga bertanya siapa itu. Dan Moore menjawab, ia teman ayahnya. Kay mengajak Moore bermain seharian. Moore kagum melihat Kay dapat bermain piano dengan sangat baik, dapat menggambar sekalipun matanya buta. Moore dengan penuh sabar menjelaskan berbagai warna dan bentuk barang kepada Kay. Tak terasa waktu berlalu dengan cepat. Moore tidak jadi merampok. Ia menulis surat, "Tuan dan Nyonya yang terhormat, maafkan saya mencongkel pintu rumah kalian. Anda adalah orang tua yang hebat, dapat mendidik anak yang demikian baik. Walaupun matanya buta, tetapi hatinya sangat terang. Dia mengajarkan kepada saya banyak hal dan membuka pintu hati saya." 3 tahun kemudian, Moore menjadi dokter. 6 tahun kemudian, Moore dan rekan-rekannya mengoperasi mata Kay. Dan Kay menjadi pianis yang terkenal dan konser di seluruh dunia. Yang kedua, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Titah Raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar! Kakiku gemetar, Sadrak.
bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa? Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya, Dia bersama kita. iya. Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya. Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat! Bawa mereka sekarang! Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang. Bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu.
Dampak hidup beriman dan berpengharapan. Banyak tanda-tanda yang kita dapat di sepanjang penjelasan Alkitab mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-6. Setia, Matius 25 ayat 1-30. Taat, Kejadian 12 ayat 1-9. Sanggup bersukacita dalam kesesakan, Kisah Para Rasul 16 ayat 19-40. Sanggup bertahan dalam penderitaan, 2 Korintus 4 ayat 14-18. Berani bersaksi, Kisah Para Rasul 24-25. Percaya segala sesuatu, Matius 6 ayat 25-34. Memiliki pendirian yang teguh, Yosua 24 ayat 14-15. Tidak mudah terpengaruh, Bilangan 14 ayat 25-30. Berpegang teguh pada janji Allah, Kejadian 15-20. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan ditelantarkan. Yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya tidak akan dikecewakan, Roma 5 ayat 5. Tidak akan dipermalukan, Roma 9 ayat 33. Peroleh pertolongannya, Mazmur 37 ayat 24. Memperoleh berkat-berkatnya, Ulangan 8 ayat 18-20. Memiliki jaminan hidup kekal, Yohanes 3 ayat 16. Memperoleh kekuatan, 1 Korintus 1 ayat 27-29. Memperoleh penghiburan, Matius 4 ayat 4. Rangkuman. Salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah beriman dan berpengharapan. Iman dan pengharapan laksana mesin yang akan menghidupkan perjalanan hidup kamu. Bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Maka kamu membutuhkan bimbingan dan arahan dari Allah melalui ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar pada hari ini. Tuhan tolong supaya iman kami berdampak dimanapun kami berada. Tuhan Yesus pelihara anak-anak ini supaya mereka belajar berdoa baik untuk orang tua mereka maupun berdoa bagi orang-orang lain. Mau belajar membaca Alkitab dengan teratur di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Ada begitu banyak virus yang membahayakan mereka. Kami taruh mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Shalom.